Halo ibu-ibu dan bapak-bapak dan teman-teman semuanya. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu pada pagi hari ini. Tapi sebelum memulai acaranya, kita tunggu teman-teman yang lain dulu ya, karena ini baru ada setengahnya. Setengah. Halo teman-teman semua yang sudah bergabung. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara webinar pada pagi hari ini.
Sebelumnya, saya ingin memastikan terlebih dahulu apakah suara saya terdengar. Dengar Dengar, Kak. Mbak. Dengar. Dengar, 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 Kak. Enggak Kak. Dengar, Kak. Oke, baik, terima kasih. Langsung saja kita mulai acara webinarnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi wabarakatuh. dan salam sejahtera bagi kita semua. Dalam acara webinar nasional yang diselenggarakan oleh PT Global Insight Media Publishing dengan tema bullying remaja dan dampaknya terhadap kesehatan mental dengan subtema membangun generasi yang sehat, tangguh, dan berdaya. Sebelum acara webinar ini dimulai, saya ingin menyapa terlebih dahulu teman-teman semua karena rasanya senang sekali melihat antusiasme teman-teman sudah hadir pada pagi hari ini. Dan kalau berkenan, teman-teman boleh menyalakan mic atau kamera supaya bisa saling menyapa terlebih dahulu. Oke. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga semuanya Alhamdulillah baik. dalam keadaan sehat ya dan penuh semangat dalam webinar kali ini. Baik, Kak. Apalagi di hari Rabu ini, di tengah padatnya aktivitas mingguan teman-teman semua. Semoga waktu yang teman-teman investasikan pada hari ini bisa memberikan manfaat, kesadaran, dan pengetahuan baru. Amin. Amin. Seperti yang kita ketahui, isu perundungan atau bullying di kalangan remaja saat ini menjadi perhatian yang sangat serius. Dan dampaknya tidak hanya mempengaruhi kondisi fisik, melainkan juga meninggalkan luka mendalam bagi kesehatan mental generasi muda. Melalui webinar ini, kita akan perlindungan demi mewujudkan lingkungan mendukung tumbuhan remaja. Baik, langsung saja kita mulai acaranya karena sepertinya pemateri sudah bergabung di ruang Zoom meeting ini. Kita sapa dulu Ibu Ahdiatul Hidayah SHMA. Halo Ibu Ahdiatul, selamat pagi. Halo, selamat pagi juga Kak dan teman-teman. Apakah suara saya terdengar dengan jelas Ibu? Dengar? Oke, baik. Untuk koneksi dan perangkatnya, apakah sudah aman untuk memulai webinarnya, Ibu? Silakan Kak. Oke. Sebelum memulai acara inti, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hanida Nur Aisyah dan saya akan bertugas sebagai moderator. Kami sangat berterima kasih atas kehadiran Ibu Hadiatul Hidayah SHMH yang telah meluangkan waktu untuk bergabung dalam acara webinar pada kali ini. Sebelum saya membacakan susunan acara, izinkan saya untuk membacakan peraturan pada webinar kali ini, agar webinar hari ini dapat berjalan dengan lancar. Yang pertama, para peserta webinar wajib menggunakan background yang telah disediakan. Untuk teman-teman yang belum menggunakan background, diharapkan untuk memasangnya. Nyalakan kamera saat webinar berlangsung agar webinar ini lebih interaktif. Yang ketiga, para peserta webinar untuk tidak menyalakan mic selama webinar berlangsung, kecuali pada saat sesi tanya jawab nanti. Dan selama webinar ini berlangsung, saya minta partisipasi dari teman-teman untuk aktif berinteraksi dan bertanya. Jangan lupa juga untuk mengisi link absensi dan kuis yang nantinya akan kami bagikan melalui kolom chat Zoom. Kami mohon kerjasama dari seluruh peserta untuk menaati peraturan webinar pada hari ini. Terima kasih. Selanjutnya, susunan acara kita pada pagi hari ini yaitu pertama pembukaan, kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang ketiga pemaparan materi oleh narasumber kita yaitu Ibu Ahdiatul Hidayah SHMH selaku pakar hukum dan perlindungan remaja,
Keempat, sesi kuis interaktif. Yang kelima, sesi tanya jawab atau diskusi. Langsung saja kita mulai untuk acara pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara webinar ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sekaligus penayangan. Yang kedua itu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia di sana Oke, tadi kita sudah bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk sekedar informasi, eh, PT Global Insight Media Publishing merupakan lembaga penerbitan dan media yang berkomitmen penuh dalam menyebarkan edukasi, literasi, serta menjadi mitra strategis bagi berbagai kalangan masyarakat, akademisi, dan profesional dalam menghadirkan informasi berkualitas serta solutif. Melainkan melalui platform digital dan program-program edukatif seperti webinar nasional ini, kami berupaya membangun kesadaran publik terhadap isu-isu krusial di masyarakat, termasuk pelindungan remaja dan kesehatan mental. Langsung saja ke acara inti kita hari ini, yaitu pemaparan materi oleh Ibu Ahdiatul Hidayah SHMH. Sebelum memasuki sesi pemaparan, saya akan membacakan biodata singkat dari narasumber hebat kita. Yang kami hormati, Ibu Ahdiatul Hidayah SHMH. Beliau merupakan seorang pakar hukum dan perlindungan remaja yang aktif menyuarakan hak-hak anak dan remaja, serta penjagaan kekerasan di lingkungan pendidikan dan sosial. Beliau memiliki rekam jejak yang luas dalam memberikan edukasi hukum serta pendampingan terkait regulasi perlindungan anak di Indonesia. Hari ini, beliau akan mengupas tuntas tema yang sangat luar biasa, yaitu bullying remaja dan dampaknya terhadap kesehatan mental. Sambil pemaparan materi berlangsung, tanpa berpanjang kata kepada Ibu Ahdiatul Hidayah SHMH, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Kak Hanida yang sudah
uh, menyerahkan kepada saya dan memberikan kesempatan kepada saya yang sama-sama kita hormati pimpinan beserta seluruh anggota ataupun staf karyawan Global Instinct Media Publishing. Terima kasih sudah mempercayakan kepada saya untuk mengisi webinar pagi ini. Baik, teman-teman, tanpa berlama-lama kita akan membahas terkait bullying remaja dan dampaknya terhadap kesehatan mental untuk membangun generasi yang sehat, tangguh, dan berdaya. Nah, boleh the next ya, Kak? Jadi kita harus memahami ya teman-teman bahwa yang namanya perundungan atau bullying itu bukan hanya sekedar sebuah candaan atau tindakan yang iseng gitu kan. Tetapi itu merupakan perilaku yang dapat melukai hati seseorang, perasaan seseorang, bahkan diri seseorang baik secara fisik, verbal maupun secara psikologisnya. Nah, dampaknya apa sih? Nah, dampak bullying ini dapat menurunkan rasa percaya diri seseorang, menimbulkan rasa cemas, stres, depresi, bahkan bisa membuat korban itu kehilangan semangat belajar dan bergaul dengan teman-temannya. Nah, maka dari itu, kita semua, teman-teman semua, sebagai remaja itu perlu memiliki kesadaran untuk saling menghargai, menghormati perbedaan, serta kita harus berani untuk menghentikan ataupun melaporkan apabila terdapat tindakan bullying terhadap diri kita. Nah, dengan cara menciptakan lingkungan yang aman, saling mendukung, penuh empati, itu kita dapat membangun yang namanya generasi yang sehat secara fisik ataupun mental. Nah, maka perlu kita untuk membekali diri kita terkait hal-hal ini. Nah, jadi bullying remaja itu masih menjadi masalah yang serius ya teman-teman, apalagi di kalangan remaja. Baik yang terjadi secara langsung ataupun tidak langsung ataupun melalui yang namanya media digital. Bullying itu dapat berupa ejekan terhadap fisik, penghinaan, ancaman, pengucilan dari kelompok pertemanan, misalnya penyebaran gosip, hingga penyebaran foto atau video yang mempermalukan seseorang di media sosial. Nah, jadi harus hati-hati ya teman-teman dalam bergaul dan memilih teman. Nah, maka dari itu, bullying itu tidak boleh kita anggap sebagai candaan biasa, melainkan harus kita cegah dan kita tangani bersama, baik secara keluarga, sekolah, masyarakat, sehingga terciptalah lingkungan yang aman, sehat, dapat mendukung, dan bisa berkembang tubuh remaja itu menjadi lebih baik. Oke, boleh next, Kak. Apa sih itu bullying? Nah, mungkin teman-teman udah sering mendengar ya teman-teman. Bullying itu adalah perilaku menyakiti atau mengganggu orang lain yang dilakukan dengan secara sengaja atau jadi berulang-ulang kali. Nah, baik melalui perkataan, tindakan, ataupun secara media sosial. Nah, biasanya teman-teman, pelaku itu merasa dia lebih kuat gitu daripada orang lain, atau dia merasa lebih berkuasa daripada korbannya. Sehingga yang namanya korban ini merasa kesulitan untuk melawan ataupun membela dirinya. Nah, bullying itu teman-teman harus diketahui bahwa itu bukanlah sekedar yang namanya bercanda. Nah, tetapi karena tindakan ini bisa membuat korban itu stres gitu kan, depresi, merasa sedih, merasa takut, merasa tertekan, malu, bahkan bisa kehilangan yang namanya rasa kepercayaan diri. Nah, maka dari itu kita semua itu perlu menghargai yang namanya tadi sama, menjaga ucapan dan perilaku, serta kita harus berani menghentikan atau melaporkan jika terdapat tindakan-tindakan bullying. Boleh the next, Kak, terkait ada bentuk-bentuk bullying. Nah, apa saja sih bentuk-bentuk bully yang sering terjadi di sekitar kita? Yang pertama ada fisik. Nah, bullying fisik adalah tindakan yang menyakiti tubuh atau merusak barang milik orang lain. Nah, bentuk ini paling mudah ya teman-teman kita kenali karena melibatkan kontak fisik secara langsung. Misalnya ada orang yang memukul, menendang, mendorong, menjambak, mencubit, atau melempar barang atau bahkan merusak barang temannya. Itu termasuk bullying secara fisik. Kalau bullying verbal bagaimana? Nah, bullying verbal itu dilakukan melalui kata-kata. Misalnya sebuah kata-kata yang menyakitkan, menghina, atau merendahkan orang lain. Nah, meskipun
bullying verbal ini tidak meninggalkan luka fisik, teman-teman, tapi dampaknya itu dapat melukai yang namanya perasaan ataupun menurunkan rasa kepercayaan diri seseorang. Misalnya mengejek fisik teman, menghina teman, memberi julukan yang merendahkan, mengancam, memaki, ataupun mempermalukan seseorang di depan khalayak umum. Nah, itu termasuk dari bullying verbal. Yang ketiga ada bullying sosial. Nah, bullying sosial itu bertujuan untuk merusak hubungan sosial atau membuat yang namanya seseorang itu merasa dikucilkan di lingkungan pertemanannya. Contohnya, tidak mengajak berteman, mengucilkan teman agar menjauhi seseorang, atau dengan sengaja mengajak temannya untuk mengabaikan teman yang lainnya. Nah, itu tidak diperbolehkan ya teman-teman, karena kita sebagai orang muslim, itu dianjurkan untuk saling menjalin yang namanya silaturahmi. Yang keempat ada cyberbullying. Nah, ini adalah bullying yang sering dilakukan melalui media digital. Seperti media sosial ya teman-teman, misalnya aplikasi chat, platform online ataupun yang lainnya gitu kan. Nah, dampaknya itu bisa sangat luas. Kenapa? Karena dapat dilihat banyak orang ataupun menyebar luas secara cepat. Misalnya mengirim komentar kasar atau membuat status atau postingan-postingan yang tidak sesuai gitu kan, menyebarkan foto atau video yang mempermalukan seseorang, membuat berita hoax, membuat akun palsu untuk menghina seseorang, menyebarkan fitnah, ataupun mengirim pesan yang berisi ancaman ataupun pelecehan. Nah, jadi bentuk bullying itu sangat banyak, teman-teman. Jadi kita harus mengenali kira-kira ini bullyingnya termasuk bagian apa, gitu kan. Nah, jadi jangan sampai kalau teman-teman mendapati hal itu, teman-teman boleh melapor, gitu. Lanjut, faktor-faktor penyebab bullying. Oke. Apa sih faktor-faktor penyebab bullying? Nah, yang pertama misalnya ada di lingkungan keluarga. Keluarga itu merupakan tempat pertama anak belajar terkait yang namanya berperilaku. Nah, kurangnya perhatian, pola asuh yang keras, itu sering melihat pertengkaran misalnya atau kekerasan dalam keluarga, itu dapat membuat anak meniru perilaku tersebut dan menganggap bahwa menyakiti orang lain adalah hal yang wajar. Jadi jangan sampai anak kita melihat perbuatan-perbuatan kasar kita. Misalnya kita memukul suami kita atau memukul orang tua kita, kemudian anak kecil kita melihat. Nah, itu bisa membuat anak itu ingat bahwa memukul orang lain itu adalah hal yang wajar. Itu kan perbuatan yang tidak baik. Nah, yang kedua pengaruh teman sebaya. Nah, remaja itu sering ingin diterima dalam kelompoknya. Nah, ingin orang-orang lain mau menerima dirinya untuk bergabung misalnya dalam sebuah kelompok gitu kan. Nah, jadi demi dianggap keren, demi dianggap sebagai teman, demi mengikuti teman-teman yang lain, itu seseorang kadang bisa ikut melakukan bullying meskipun awalnya tidak berniat melakukannya. Nah, misalnya mau masuk geng, sedangkan geng ini kebiasaan membuli si orang itu misalnya. Jadi otomatis karena ingin masuk geng tadi, ya udah ikut-ikutan membuli orang lain. Nah, jadi perilaku pengaruh dari teman-teman sebaya. Jadi hati-hati sekali teman-teman dalam memilih yang namanya pertemanan. Yang ketiga ada budaya sekolah. Nah, bullying itu lebih mudah terjadi jika sekolah kurang tegas dalam menangani kasus perundungan. Nah, pengawasan terhadap siswa lemah atau ada anggapan bahwa mengejek dan mengintimidasi teman hanyalah candaan biasa. Jadi, sekolah itu perlu melihat atau mengawasi apa misalnya ada teman-teman yang saling mengejek, anak-anak yang saling mengejek, itu jangan dibiarkan, tapi dikasih saran, dikasih nasihat bahwa itu adalah perbuatan yang tidak baik. Nanti kalau dibiarkan itu bisa jadi kebiasaan. Yang keempat ada media sosial dan teknologi. Nah, jadi kemudahan menggunakan media sosial ataupun teknologi itu membuat seseorang melakukan bullying tanpa harus bertemu langsung, teman-teman. Seperti tadi komentar kasar, penyebaran foto ataupun video yang mempermalukan, hingga membuat berita-berita yang tidak benar atau bohong, sehingga dapat menyebar dengan cepat dan berdampak besar pada korban. Apalagi di media sosial ya teman-teman, misalnya yang punya banyak teman, banyak followers gitu kan, itu kalau dibuat status atau story atau postingan, itu pasti menyebarnya cepat dengan luas gitu kan. Kalau orang yang tidak cermat dalam menerima berita, itu baru diterima beritanya udah disebarin aja. Padahal kita baca dulu beritanya, kira-kira ini betul apa enggak. Nah, harus teliti ya. Yang kelima, kurangnya literasi emosi. Nah, seseorang yang tidak mampu memahami, mengendalikan, dan mengekspresikan emosinya dengan baik, itu lebih mudah marah, teman-teman, menghina, ataupun mudah menyakiti orang lain. Makanya, kurangnya
Empati juga membuat pelaku tidak menyadari atau tidak peduli terhadap perasaan korban. Jadi hati-hati sekali terkait emosi. Makanya kita harus bisa memanajemen yang namanya diri. Next, bolehkah dampak terhadap kesehatan mental? Apa kira-kira sih dampak bullying terhadap kesehatan mental? Yang pertama ada kecemasan. Nah, orang yang biasanya mendapatkan bullying itu pasti akan merasa yang namanya takut, merasa khawatir, merasa tidak tenang. Nah, itu bisa membuat mereka setiap kali harus pergi sekolah, misalnya harus pergi kemana-mana, itu merasa takut, merasa cemas, bertemu dengan orang baru, bertemu dengan teman-teman, ataupun menggunakan media sosial. Nah, jadi rasa cemasnya sudah berlebihan. Itu akibat dari bullying ini. Nah, yang kedua depresi. Bullying itu bisa jadi terus-menerus dapat membuat korban itu merasa sedih berkepanjangan, kehilangan semangat, menarik diri dari lingkungan, nggak mau lagi berteman-teman, nggak mau lagi bergaul, nggak mau lagi ke sekolah. Itu yang membuat ia akhirnya depresi gitu kan, takut dengan orang lain. Yang ketiga ada rendah diri. Nah, korban yang bullying itu sering mulai mempercayai bahwa ejekan atau hinaan yang diterimanya. Nah, akibatnya korban-korban ini kehilangan yang namanya rasa percaya diri, merasa tidak berharga, malu menunjukkan kemampuan, takut berinteraksi dengan orang lain gitu kan. Jadi dia udah nggak percaya dengan dirinya sendiri. Ya udah deh, aku nggak mau deh kayak orang gitu kan. Aku nggak mungkin bisa gini-gini. Akhirnya itulah yang membuat korban bullying itu sangat ditakutkan. Kadang bisa membuat mereka misalnya depresi, udah capek deh, udah bunuh diri aja gitu kan. Akhirnya mengambil hal-hal yang tidak diinginkan. Ada juga trauma psikologis. Nah, pengalaman menjadi korban bullying itu dapat meninggalkan luka batin yang sangat mendalam, teman-teman. Jadi kadang kata-kata atau perbuatan orang lain itu dapat melukai perasaan seseorang. Yang namanya perasaan, kalau sudah terluka, itu sulit sekali untuk disembuhkan. Nah, jadi korban mungkin nantinya bakalan sulit percaya dengan orang lain, mudah takut, sering mengingat kejadian-kejadian buruk, dan itu membutuhkan waktu yang lama untuk dia pulih kembali. Nah, jadi jangan sampai kita membuli teman-teman kita. Nah, kemudian ada risiko menyakiti diri sendiri. Nah, dalam kasus yang berat ya teman-teman, tekanan mental akibat bullying itu dapat membuat korban itu merasa putus asa sehingga muncul keinginan untuk menyakiti diri sendiri tadi. Tak ada lagi gitu berpikir untuk kedepannya nanti bagaimana. Oh, udah nggak ada. Akhir dari semua bullying itu udah terganggu kejiwaannya, terganggu perasaannya. Akhirnya ya udah dia ngambil keputusan untuk mengakhiri hidupnya. Nah, itu keseringan banyak yang seperti itu ya teman-teman. Berakibat stres, depresi, takut, cemas. Akhirnya ya udah deh, aku udah nggak dibutuhkan dalam hidup ini, udah aku nggak berguna, ya udah mendingan aku mati aja deh untuk mengakhiri masalah. Padahal dengan bunuh diri itu bukan berarti mengakhiri masalah ya teman-teman. Nah, jadi hati-hati sekali teman-teman. Oke, boleh lanjut. Next. Nah, dampaknya dalam sosial dan akademik. Kayak banyak sekali. Tadi menurunnya prestasi belajar, kesulitan bersosialisasi, hingga hilangnya rasa aman di lingkungan sekolah. Korban bullying itu sering sulit berkonsentrasi saat belajar. Kenapa? Karena tadi ada rasa takut, ada cemas, kemudian memikirkan perlakuan yang diterimanya, sehingga motivasi belajar itu menurun. Nilai akademik merosot, bahkan ada yang menjadi sering tidak masuk sekolah ataupun bolos. Karena apa? Karena takut di sekolah. Ngapain sih aku sekolah? Nanti aku dibully sama teman-temanku. Mendingan gak sekolah deh. Nah, akhirnya prestasi belajarnya menurun. Kemudian kesulitan bersosialisasi. Nah, korban yang mendapatkan bullying itu cenderung menarik diri daripada lingkungan orang lain atau lingkungan pertemanan. Kenapa? Karena dibully, karena merasa sendiri, akhirnya sulit percaya dengan orang lain, enggan berteman gitu kan, takut ke sekolah. Nah, ini yang menghambat perkembangan kemampuan sosial dan komunikasi seseorang yang dibully gitu kan. Ketiga, ada hilangnya rasa aman di lingkungan sekolah. Sekolah itu seharusnya menjadi tempat belajar yang nyaman dan aman, sehingga tidak membuat siswa murid-murid itu merasa takut. Nah, mereka merasa tidak aman atau takut bertemu pelaku dan tidak nyaman mengikuti kegiatan di sekolah apabila sekolah itu tidak ada rasa kepedulian sama sekali. Nah, maka dari itu kondisi ini tidak boleh dibiarkan teman-teman apabila di sekolah. Kalau dibiarkan,
sekolah tidak lagi menjadi perlindungan yang mendukung tumbuh kembang peserta didik, tapi malah membuat kompleks atau kumpulan-kumpulan tempat orang-orang yang bakalan depresi. Kenapa? Karena dibiarkan. Jadi kalau ada anak-anak sekolah atau anak-anak didik kita yang mereka itu saling membuli, saling mengomongi teman-temannya atau menjelek-jelekan temannya, jangan kita biarkan, tapi kita tindak lanjuti. Next, boleh? Nah, kira-kira kalau kita pengen tahu kira-kira orang itu kenapa ya korban bullying apa bukan sih? Nah, mungkin ada beberapa cirinya ya teman-teman. Yang pertama, menarik diri atau orangnya itu sulit sekali untuk bergaul dengan orang lain, malu gitu kan, atau tidak mau sama sekali udah disuruh, atau orangnya bisa menjadi pendiam, menghindari teman-temannya, tidak mau ikut kegiatan apapun, sering menyendiri ataupun selalu merasa takut, berarti itu kemungkinan ada bullying. Yang kedua ada perubahan perilaku. Korban yang biasanya ceria itu bisa berubah menjadi mudah sedih, mudah menangis, mudah murung, mudah sensitif. Nah, ada juga yang kehilangan minat terhadap, ada perubahan perilaku yang biasanya ceria, yang biasanya bahagia, kalau ke sekolah tiba-tiba kayak orang ketakutan gitu kan, ada yang kadang menangis di sekolah, kadang murung, kadang menyendiri gitu. Itu kita tanya gitu, kamu kenapa sih kok gitu. Nah, kita ajak gitu kan untuk saling berdiskusi, siapa tahu dia mau cerita. Nah, kebanyakan orang-orang yang seperti itu korban dari bullying. Yang ketiga ada takut ke sekolah. Iya tadi, kalau korbannya dibully di sekolah, ya bakalan takut untuk ke sekolah, merasa cemas tiap hari, merasa mengeluh, jadi malas untuk ke sekolah. Gangguan tidur. Nah, korban itu dapat mengalami yang namanya sulit tidur, sering bermimpi buruk, atau tidur tidak nyenyak. Kemudian ada penurunan kepercayaan diri. Nah, korban itu tidak di depan orang lain, khawatir akan kembali diejek. Nah, jadi mungkin oleh orang tua, guru, atau kita sebagai Nah, oke. Jadi semakin cepat tanda-tanda ini dikenali oleh orang tua, guru, ataupun teman, maka semakin cepat pula korban itu dapat memperoleh yang namanya dukungan ataupun bantuan. Sehingga dampak bullying itu semakin berat dialaminya. Jadi jangan sampai korban itu mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Next, boleh Kak? Nah, peran keluarga bagaimana sih? Nah, jadi peran keluarga apabila terdapat hal-hal yang seperti itu tadi, maka yang pertama adalah membangun komunikasi terbuka. Orang tua itu perlu menciptakan suasana yang nyaman agar anak itu berani bercerita tentang pengalamannya, perasaannya, dan masalah-masalah yang dihadapinya. Nah, dengan komunikasi yang baik, anak itu tidak takut untuk meminta bantuan ketika mengalami yang namanya bullying. Yang kedua ada memberikan dukungan emosional. Nah, anak kita itu membutuhkan yang namanya kasih sayang, perhatian, dan penghargaan dari keluarganya. Nah, jadi dukungan emosional itu membuat anak merasa dicintai, disayangi, lebih percaya diri, serta memiliki kekuatan untuk menghadapi berbagai tantangan tanpa dia merasa sendirian. Yang ketiga, mengawasi aktivitas belajar anak. Nah, kita sebagai orang tua itu perlu mendampingi penggunaan gawai ataupun media sosial secara bijaksana ya teman-teman. Pengawasan kenapa ataupun pelaku dari bullying ini sendiri.
Nah, sekaligus kita mengajarkan terkait etika, tanggung jawab, dan komunikasi yang baik di dunia digital. Kemudian menjadi teladan ataupun perilaku yang positif. Nah, anak belajar dari apa yang mereka lihat di rumah. Maka dari itu, orang tua perlu memberikan contoh perilaku yang baik seperti saling menghormati, berbicara sopan, menyelesaikan masalah tanpa kekerasan, serta menunjukkan bagaimana rasa empati kita kepada orang lain. Nah, dengan teladan yang baik, maka anak itu akan lebih mudah menerapkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Next, Kak. Oke. Di sekolah itu bagaimana sih perannya sekolah dalam mencegah dan mengatasi bullying? Nah, jadi ada beberapa yang teman-teman. Yang pertama ada kebijakan anti bullying. Jadi, sekolah itu perlu memiliki aturan yang jelas tentang larangan bullying ini beserta sanksi-sanksinya. Nah, aturan ini harus dipahami oleh seluruh warga sekolah. Untuk apa? Untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan saling menghormati. Yang kedua ada konseling dan pendampingan. Jadi harus ada yang namanya guru bimbingan dan konseling atau guru BK ya teman-teman. Jadi tenaga pendidik itu perlu memberikan pendampingan, bantu memulihkan mentalnya, sedangkan pelaku itu dibina agar menyadari kesalahannya dan tidak lagi mengulangi perbuatannya dalam hal bullying. Jadi harus ada pembinanya di sekolah. Yang ketiga ada pendidikan karakter. Nah, sekolah itu perlu sekali menanamkan nilai-nilai seperti empati, saling menghargai, toleransi, tanggung jawab, dan kepedulian melalui kegiatan-kegiatan pembelajaran di sekolah. Nah, sehingga murid-murid itu mudah paham apa sih yang harus kita lakukan, bagaimana sih berempati itu, bagaimana sih menghargai orang lain itu, bagaimana sih maksud dari tanggung jawab itu. Nah, yang keempat, sistem pelaporan yang aman. Nah, sekolah itu juga harus menyediakan mekanisme pelaporan yang mudah, aman, dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor. Dengan adanya sistem yang seperti ini, siswa-siswa ataupun murid-murid kita itu tidak takut lagi untuk melaporkan apabila terjadi kasus-kasus bullying, sehingga itu dapat segera ditangani sebelum menimbulkan dampak-dampak yang lebih besar. Jadi, teman-teman, sekolah itu bukan hanya tempat menuntut ilmu, tetapi juga tempat membentuk karakter. Lingkungan sekolah yang aman, peduli, dan bebas bullying itu akan membantu melahirkan generasi yang sehat, tangguh, dan berprestasi. Next, boleh? Terus bagaimana sih cara kita untuk membangun generasi yang sehat, tangguh, dan berdaya sesuai keinginan kita di Indonesia? Itu yang pertama adalah penguatan kesehatan mental. Itu di slide selanjutnya ya teman-teman. Oke, betul, betul. Nah, remaja itu perlu dibekali kemampuan untuk mengenali, mengelola, dan mengekspresikan emosi dengan cara yang sehat. Kesehatan mental yang baik itu akan membuat mereka lebih mampu menghadapi yang namanya tekanan, bangkit dari kegagalan, dan tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang negatif. Yang kedua ada pengembangan empati. Nah, empati adalah kemampuan memahami dan merasakan apa yang dialami orang lain. Nah, dengan memiliki rasa empati, mereka itu remaja itu akan mudah lebih memperbaiki peduli teman serta tidak mudah melakukan ataupun membiarkan tindakan-tindakan bullying. Yang ketiga ada keterampilan penyelesaian konflik. Nah, biasanya ya teman-teman kita sering terjadi perbedaan pendapat. Nah, jadi perbedaan pendapat ataupun konflik adalah hal yang wajar dalam kehidupan kita. Nah, kenapa? Maka dari itu, remaja perlu belajar untuk menyelesaikan masalah melalui komunikasi yang baik, saling mendengarkan, menghargai, dan mencari tanpa menggunakan yang namanya kekerasan ataupun perundungan. Kemudian ada kepemimpinan positif remaja. Remaja itu didorong untuk menjadi teladan yang baik di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan masyarakat. Seorang pemimpin yang positif dan berani mengajak teman melakukan kebaikan, itu menghentikan bullying, membela korban, serta menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan saling mendukung. Nah, jadi membangun generasi yang sehat, tangguh, dan berdaya itu bukan hanya tanggung jawab keluarga ataupun tanggung jawab sekolah ya teman-teman, tetapi ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Ketika remaja memiliki kesehatan mental yang baik, empati yang tinggi, menyelesaikan konflik dengan baik, dan menjadi pemimpin yang membawa pengaruh positif
maka mereka itu akan tumbuh menjadi generasi yang percaya diri, berakhlak mulia, serta mampu memberikan manfaat bagi masyarakat dan bangsanya nanti. Next, boleh terkait rekomendasi dan aksi nyata. Apa sih yang harus kita lakukan? Nah, yang pertama itu ciptakan lingkungan dan aman. Lingkungan, bangunlah lingkungan yang aman di rumah, sekolah, ataupun masyarakat yang bebas daripada kekerasan, saling menghargai, saling menghormati antara individu. Jadi setiap orang itu berhak merasa aman tanpa takut menjadi yang namanya korban bully. Yang kedua ada tingkatkan edukasi kesehatan mental. Nah, jadi kita itu memberikan edukasi kepada remaja, orang tua, guru, ataupun yang lainnya tentang pentingnya menjaga kesehatan mental, mengenali tanda-tanda bully, serta cara kita memberikan dukungan kepada korban. Jadi semakin tinggi pemahaman masyarakat, maka semakin efektif pula upaya terkait pencegahan bully ini. Yang ketiga, laporkan dan tindakan bullying. Nah, jadi jangan menganggap bully itu sebagai candaan atau masalah sepele ya teman-teman. Jika kita melihat atau mengalami yang namanya bullying, itu segera laporkan orang tua, konselor, atau pihak yang berwenang. Sehingga hal-hal seperti itu cepat diri tanpa harus nanti kalau dibiarkan takutnya nanti juga berimpact kepada yang lainnya. Kemudian libatkan seluruh pemangku kepentingan. Nah, pencegahan bully itu membutuhkan kerjasama semua pihak, mulai dari keluarga, sekolah, pemerintah, masyarakat, hingga para remaja itu sendiri. Dengan saling mendukung dan bekerja sama, kita dapat menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan ramah bagi setiap anak. Jadi teman-teman semua, bullying itu bukan hanya menyakiti satu orang ya, tetapi dapat merusak masa sebuah generasi. Maka dari itu, sebaliknya, satu tindakan kebaikan, kepedulian, dan keberanian untuk menghentikan bullying ini dapat menyelamatkan banyak kehidupan. Mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman, membangun kesehatan mental yang kuat, dan mewujudkan generasi yang sehat dan berdaya. Boleh, Kak? Oh ya, Tante. Ke teman-teman. Jadi, bullying itu bukanlah kenakalan yang biasa, melainkan perilaku yang dapat memberikan dampak serius terhadap kesehatan mental, kehidupan sosial, dan prestasi akademik remaja. Itu, teman. Pencegahan dan penanganannya tidak dapat dilakukan hanya satu pihak saja. Dibutuhkan kolaborasi antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan seluruhnya. Nah, dengan rasa kepedulian, komunikasi yang baik, serta keberanian untuk mencegah dan melaporkan tindakan bully ini, kita itu dapat membangun generasi yang sehat secara mental, tangguh, dan menghadapi tantangan di masa depan lebih baik lagi. Oke, oke, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Afiatul Hidayah. Baik, rekan-rekan sekalian, kita memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan, silakan bisa menuliskannya di kolom chat atau langsung mengaktifkan fitur raise hand agar bisa berinteraksi langsung. Ada Azahra Dewi Anjani yang raise hand, Kak. Oke, boleh bisa disampaikan langsung, Azahra, pertanyaannya. Baik, sebelumnya saya terima kasih sekolah sekarang sudah diterapkan dengan adanya program literasi digital. Pertanyaannya, apakah literasi digital ini yang diajarkan di sekolah saat ini sudah cukup untuk membekali remaja untuk SMP maupun SMA? Lalu pertanyaan kedua, jika
Bu Hidayah, Bu Adiatul Hidayah menjadi pembuat kebijakan, program apa yang akan Anda prioritaskan untuk menekan angka bullying sekaligus menjaga kesehatan mental para remaja dan bagaimana cara untuk mengukur keberhasilan program tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Azahra Dwi Anjani. Oke, Ibu, ini pertanyaannya mau ditampung terlebih dahulu atau mau langsung dijawab? Apa bisa didengar, Kak? Ya, Oh iya, sudah Ibu. bisa terdengar. Halo, Kak Hanida. Untuk pertanyaannya, mau dijawab langsung atau mau ditampung terlebih dahulu, Ibu? Jawab langsung saja, Kak. Oke, baik, Ibu. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Kira-kira bagaimana sih? Apakah probabilitasi digital sudah cukup di sekolah-sekolah? Menurut saya belum cukup ya, teman-teman. Literasi penggunaan media sosial yang bijak dan mencegah cyberbullying ini. Akan tetapi, bullying itu tidak hanya terjadi di dunia digital masalahnya, tapi juga terjadi secara langsung di sekolah-sekolah. Maka dari itu diperlukan program-program yang lebih menyeluruh. Nah, contohnya seperti apa sih program yang kita prioritaskan misalnya? Nah, program sekolah ramah dan anti bullying. Nah, program ini tidak hanya fokus pada peran, tetapi juga membangun budaya saling menghargai, saling peduli, dan berani untuk melindungi teman sebayanya. Nah, bagaimana sih cara kita untuk menerapkannya? Misalnya kita punya program seperti ini. Nah, yang pertama adalah menetapkan kebijakan anti bullying yang jelas dan diketahui oleh seluruh warga sekolah. Yang kedua, memberikan edukasi rutin tentang adanya bullying, empati, dan kesehatan mental. Yang ketiga, yaitu menyediakan layanan konseling dan saluran pelaporan yang aman serta rahasia di sekolah tersebut. Yang keempat yaitu membentuk duta anti bullying. Nah, sekarang itu kan banyak sekali ya teman-teman ada duta anti bullying. Nah, itu tadi kita harus ada duta anti bullyingnya di sekolah. Misalnya siapa aja boleh gitu. Kalau misalnya OSIS dari kalangan SD misalnya boleh. Misalnya dari tingkat SMA seperti apa, tingkat kuliahan seperti apa. Nah, jadi membentuk duta anti bullying dari kalangan siswa untuk menjadi teladan dan teman sebaya yang peduli terhadap teman-temannya. Kemudian melibatkan orang tua melalui sosialisasi dan komunikasi yang berkelanjutan. Pada intinya, pencegahan bullying itu akan berhasil jika sekolah, keluarga, dan siswa itu bekerja sama. Jadi bukan hanya untuk mengendalikan literasi digital saja. Mungkin itu, Kak. Terima kasih. Oke, baik. Apakah jawabannya cukup, Kak Azahra? Baik, terima kasih Bu Adiatul. Jawabnya sangat cukup. Oke, baik. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Puspa Cahyani Musal. Mungkin bisa disampaikan langsung pertanyaannya, Kak Puspa. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya, apakah bagaimana sih pembuli di masa masa remaja tersebut dapat mempengaruhi pembentukan karakter dan masa depan seseorang. Terus, bagaimana di masa depan tersebut anak remaja yang apakah dia dendam? Terima kasih. Apakah jelas, Oke, Ibu, pertanyaannya? Iya. ya, jelas Kak, jelas. Sebentar ini sinyalnya kenapa? Bentar ya Kak. Oke. Oke, jelas sekali tadi Kak Puspa pertanyaannya. Terima kasih. Baik, akan saya jawab. Jadi, bullying itu memang dapat mempengaruhi karakter dan masa depan seseorang ya teman-teman. Korban yang terus-menerus mengalami yang namanya bullying itu dapat tumbuh menjadi pribadi yang kurang percaya diri, mudah cemas, sulit mempercayai orang lain, bahkan takut mencoba yang namanya hal-hal baru. Nah, dampaknya juga bisa terhingga pilihan di masa depan jika tidak mendapatkan dukungan dan penanganan yang baik. Nah, kemudian, apakah korban bullying akan dendam di masa depan? Tadi pertanyaannya ya. Bisa jadi, tapi tidak selalu ya teman-teman. Setiap orang itu memiliki respon yang berbeda.
ada korban yang menyimpan rasa marah dan dendam hingga menjadi perilaku bullying di kemudian hari sebagai bentuk pelampiasan. Namun ada juga yang menjadi korban yang justru belajar dari pengalamannya. Ya, akhirnya ia menjadi orang yang lebih kuat, lebih empati, dan bertekad agar tidak ada orang lain lagi yang mengalami hal yang sama yang seperti dirinya. Nah, maka dari itu, yang menentukan masa depan korban itu bukan hanya pengalaman bullyingnya, tetapi juga bagaimana ia mendapatkan dukungan dari keluarga, sekolah, teman. Nah, dan jika diperlukan juga dari tenaga profesional. Nah, dukungan yang tepat itu dapat membantu korban pulih sehingga tidak hidup dalam rasa dendam, melainkan tumbuh menjadi pribadi yang lebih sehat dan tangguh. Oke, mungkin itu Kak. Terima kasih. Oke, baik Ibu, terima kasih. Apakah jelas Kak Puspa jawaban dari Ibu? Iya sangat, iya sangat jelas. Terima kasih atas jawabannya, Kak. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan dari kolom chat dari Kak Aisyah Nikmah. Itu Izin Kak di bertanya atasnya bagaimana ada mengatasi. juga pertanyaan. Oh, ada Sebelumnya sebelumnya. itu ada siapa Dari ya? Kak Restu Hikmatul Meita ya Ibu. Iya, ya. Oke. Apakah pengalaman bullying sejak SD hingga SMP dapat membuat seseorang akhirnya sulit mengalah, selalu merasa harus ada timbal balik dalam setiap hubungan, dan lebih defensif? Bagaimana cara mengatasinya? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke. Nah, jadi pengalaman bullying sejak SD hingga SMP itu dapat mempengaruhi cara seseorang memandang diri sendiri dan berhubungan dengan orang lain sampai dewasa. Nah, akan tetapi teman-teman, tidak semua orang itu akan mengalaminya karena dampaknya bergantung pada beratnya bullying itu, lamanya terjadi, serta dukungan-dukungan yang diterima. Nah, seseorang yang pernah menjadi korban bullying itu dapat menjadi mungkin sulit mengalah atau sulit mempercayai orang lain gitu kan, atau selalu merasa haus membela diri atau membalas perlakuan orang lain sebagai bentuk perlindungan diri, atau menjadi lebih defensif, mudah tersinggung atau menganggap kritik sebagai serangan gitu kan. Sulit membuka diri dan membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Nah, kemudian bagaimana sih cara kita mengatasi hal-hal yang seperti itu? Misalnya kita menyadari bahwa perilaku tersebut adalah respon terhadap pengalaman masa lalu, bukan sifat yang tidak bisa diubah. Yang kedua, kita harus belajar mengelola yang namanya emosi dan membedakan antara ancaman yang nyata dengan ketakutan yang berasal dari pengalaman lama. Yang ketiga, kita harus bisa membangun hubungan yang sehat orang yang teman. Empat, itu kita berani bercerita kepada orang yang dapat kita percaya. Nah, atau berkonsultasi kepada psikolog gitu kan jika mengalami bullying itu. Nah, kemudian kita harus bisa melatih yang namanya komunikasi terbuka dan asertif, yaitu mampu menyampaikan pendapat dengan tegas tanpa harus menyerang atau selalu bersifat defensif. Jadi, pengalaman bullying sejak kecil itu dapat membuat seseorang menjadi lebih defensif ya teman-teman, sulit mengalah atau merasa haus, selalu melindungi diri dalam hubungan. Nah, dan itu seringkali merupakan mekanisme pertahanan akibat dari karena dia pernah terluka. Jadi perlu dukungan dari orang-orang terdekat atau latihan membangun hubungan yang sehat. Dan jika diperlukan harus ada pendamping profesional. Nah, masa lalu dapat mempengaruhi kita, tetapi tidak harus menentukan masa depan kita. Mungkin itu Kak. Bagaimana Kak? Oke. Bagaimana Kak Restu Hikmatul Meisa dengan jawabannya? Sudah jelas Ibu, terima kasih banyak. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Aisyah Nikmah, yaitu bagaimana mengatasi orang yang suka menghina fisik orang lain dengan alasan bercanda, dan jika dijawab malah dibilang baperan, dan jika diam malah semakin parah bullyingnya, dan jika seseorang bullying sudah masa dewasa masih belum berubah, solusinya gimana? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bagus sekali Kak Aisyah Nikmah tadi. Nah, jadi menghina fisik orang lain dengan alasan cuma bercanda itu tetap termasuk bullying ya teman-teman jika membuat orang lain merasa terluka.
luka. Nah, ataupun dipermalukan atau dilakukan secara berulang-ulang kali. Ukuran bercanda itu bukan ditentukan oleh pelaku, tetapi oleh dampaknya terhadap orang yang menerimanya. Nah, jika hanya pelaku yang tertawa, sementara korban merasa sedih, merasa takut, merasa malu, itu bukan lagi sebuah candaan yang sehat ya, teman-teman. Nah, jika korban menjawab tetapi justru sebaiknya kita tetap dong hentikan seperti itu kayak nah atau kita jangan membalas dengan hinaan karena hanya akan memperburuk keadaan ya udah tinggalkan pergi gitu kan atau jika perilaku terus berulang batasi interaksi dengan pelaku dan laporkan kepada pihak yang berwenang jika sudah terjadi di sekolahan ataupun di tempat kerja. Nah, jadi harus kita pintar-pintar ya teman-teman. Nah, kalau sudah dewasa tapi masih suka membuli bagaimana sih? Nah, usia dewasa itu tidak otomatis membuat seseorang menjadi dewasa secara emosional ya teman-teman. Ada orang yang tetap melakukan bullying karena menganggapnya lucu atau ingin merasa lebih unggul atau tidak memiliki yang namanya empati. Kemudian solusinya seperti apa? Terapkan batas yang tegas ya. Kemudian jika kemungkinan ajak berbicara secara baik-baik tentang dampak daripada ucapannya tersebut. Nah, apabila terjadi di lingkungan kerja ataupun lembaga pendidikan, boleh kita laporkan melalui mekanisme yang tersedia. Nah, jadi candaan yang baik adalah candaan yang membuat semua orang tertawa, bukan satu orang terluka. Nah, menghina fisik dengan alasan bercanda itu tetap tidak dapat dibenarkan ya teman-teman. Menghormati orang lain adalah tanda kedewasaan, sedangkan merendahkan orang lain bukanlah bentuk humor, melainkan bentuk dari kurangnya empati. Oke, mungkin itu Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu. Bagaimana dengan jawabannya Kak Aisyah Nikmah? Apakah sudah jelas? Oke, dilanjut dengan pertanyaan berikutnya yaitu dari Kak Rifka Afriani. Bisa disampaikan pertanyaannya, Kak? Ibu izin bertanya. Nah, di sini seperti yang kita ketahui, data sudah banyak menunjukkan korban bullying punya risiko yang tinggi seperti depresi, anxiety, bahkan ide bunuh diri bertahun-tahun, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, namun bahkan masih ada sering saya lihat, bullying itu sering terjadi karena ada hal atau bahkan oknum pembiaran dari guru, orang tua, atau teman. Nah, contoh kecilnya dalam anak-anak atau katakanlah remaja, itu sering mengatakan sama temannya, kamu gendut, kamu hitam, kamu besar, kamu kurus, segala macam. Nah, namun orang tua di situ kurang berperan, saya lihat. Malah itu menganggap bercanda, namanya juga anak-anak. Nah, menurut saya itu kurang etis untuk anak-anak. Sementara anak-anak yang dibully itu sudah merasakan sakitnya gitu. Nah, juga tadi seperti yang dijelaskan bahwa di sekolah itu sudah dibuat aturan, kebijakan, atau edukasi. Bahkan memang saya mengetahui itu banyak di sekolah itu bahkan berulang-ulang dari tahun ke tahun tentang edukasi. Namun saya lihat tingkat kegagalan itu masih tinggi. Karena kenapa? Masih banyak korban bullying yang saya lihat semakin meningkat dari tahun ke tahun. Dan juga saya rasa itu belum cukup. Nah, jadi dari banyaknya program anti-bullying ini juga selalu fokus ke korban yang harus kuat. Nah, jadi pertanyaan saya, sejauh mana sih kita juga berani bicara soal pelaku butuh intervensi atau apa model rehabilitas pelaku yang terbukti efektif atau bukan cuma skorsing? Nah, karena di sini juga kita lihat contoh di sekolah ada satu orang pembuli, namun di situ dia katakanlah dia kurang dilindungi. Si korban itu kurang mendapatkan dari impact-nya gitu. Jadi bahkan si pembuli yang akut ini yang sudah parah, bahkan mungkin dia sering dikasih edukasi berulang-ulang, namun tetap melakukan pembulian berulang kali. Jadi itu tidak cukup untuk saat itu juga. Jadi mungkin menurut Ibu atau saran dengan korban dan juga si pelaku yang sangat parah, yang sudah akut korban bullyingnya, jiwa bullyingnya itu sangat kuat, apa sih tindakan yang harus kita lakukan? Apakah adakah sanksi-sanksi yang sesuai untuk dia? Karena saya rasa dengan edukasi itu tidak cukup gitu, Bu. Terima kasih. Saya teman-teman. Jadi eh, terjadi adalah karena sering dianggap sebagai candaan biasa. Padahal bagi korban itu bukan candaan, melainkan luka yang bisa berdampak hingga bertahun-tahun. Nah,
Jika bullying sudah menjadi budaya, berarti yang perlu diubah bukan hanya perilaku satu orang, tetapi budaya di lingkungan tersebut. Jadi apakah yang harus kita lakukan jika budaya bullying itu sudah kuat? Pimpinan sekolah itu harus berkomitmen penuh. Kepala sekolah misalnya dan guru harus menyatakan bahwa bullying tidak akan toleransi dan setiap kasus itu harus ditangani secara serius. Atau yang kedua, dilindungi korban terlebih dahulu. Jangan sampai korban dibiarkan menghadapi pelaku sendirian. Pastikan korban itu mendapatkan rasa aman, pendampingan, dan konseling. Yang ketiga, ada pembina pelaku, bukan hanya menghukum. Hukuman saja itu sering eh, Hukuman saja itu sering tidak mengubah perilaku. Pelaku perlu diberikan yang namanya konseling, pendidikan tentang empati dan pembinaan agar memahami dampak dari tindakannya. Kemudian libatkan orang tua. Nah, sekolah dan keluarga itu harus bekerja sama ya teman-teman. Jika pembinaan hanya dilakukan di sekolah, sementara di rumah perilaku tersebut dianggap wajar, itu perubahan akan sulit sekali terjadi. Kemudian kita harus membangun budaya saling peduli. Libatkan siswa-siswa kita itu sebagai tadi duta anti bullying atau teman sebaya yang berani melapor dan mendukung korban. Jadi perubahan budaya itu akan lebih mudah jika datang dari sesama siswa. Jadi keberhasilan itu bukan diukur dari tidak adanya laporan bullying, tetapi dari seberapa cepat sekolah melindungi korban, membina pelaku dan mencegah kasus yang sama terulang. Nah, bullying itu tidak boleh menjadi budaya. Budaya yang harus kita bangun adalah budaya yang saling menghargai, saling melindungi, dan saling menguatkan. Oke, itu Kak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ibu jawabannya. Untuk pertanyaan, kita sudah menjawab 4 pertanyaan dan masih ada 9 pertanyaan, Ibu. Untuk selanjutnya akan dijawab semua atau bagaimana, Ibu? Mungkin satu lagi ya, Kak. Oh iya, oke. Ini untuk Tapi saya ada raise hand. membaca di komentar satu. Oke. Tadi ada itu yang siapa sih yang bertanya, katanya apakah hukuman saja cukup untuk Mm-mm. bullying? Hukuman saja itu tidak cukup untuk menghentikan. Jika hanya memberikan hukuman, pelaku bisa mengulangi perbuatan. Jadi, apa sih langkah efektif untuk mengurangi bullying di kalangan pelajar? Misalnya yang pertama adalah edukasi sejak dini. Itu tentang bullying, empati, dan saling menghargai. Kedua, penguatan pendidikan itu agar siswa tidak ada konseling dan pembinaan. Itu bagi korban ataupun kan orang tua agar pendidikan karakter juga diterapkan di rumah. Jadi bukan hanya anak itu dididik di sekolah, tapi juga dididik oleh orang tuanya di rumah. Yang kelima, menyediakan sistem pelaporan yang aman. Yaitu siswa berani melapor tanpa takut nantinya dibalas lagi atau dibully lagi oleh pembuli tadi. Nah, kemudian yang keenam itu membangun budaya sekolah yang positif, di mana seluruh warga sekolah itu menolak segala bentuk bullying. Jadi hukuman itu memang penting ya teman-teman, tetapi bukan satu-satunya sebuah solusi. Cara yang paling efektif adalah menggabungkan penegakan aturan dengan pendidikan karakter, pendampingan psikologis, keterlibatan orang tua, dan budaya sekolah yang menghargai setiap individu. Dengan itu, kita tidak hanya menghentikan perilakunya, tetapi juga memperbaiki pola pikir yang menjadi penyebab terjadinya bullying. Mungkin itu Kak sebagai penutupnya. Oke, baik. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada Ibu Hadiatul Hidayah SHMH atas materi yang sangat inspiratif, edukatif, dan penuh dengan insight penting hari ini. Dan terima kasih juga atas pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa dari peserta sehingga diskusi kita menjadi sangat hidup. Sebelum melanjutkan ke sesi foto bersama, kami mengundang Anda semua yang berminat untuk berbagi insight, pengalaman, dan keahlian di bidang kepakaran Anda untuk bergabung sebagai pemateri webinar bersama PT Global Insight Media Publishing pada edisi berikutnya. Bagi Anda yang tertarik menjadi pemateri pada bulan Agustus 2026, silakan mengisi Google Form yang telah kami sediakan di kolom komentar atau pada WhatsApp. Oke, baik. Bisa dipahami ya, teman-teman? Langsung saja ke sesi acara berikutnya, yaitu foto bersama. Dimohon untuk semua peserta webinar
Bisa mengaktifkan kameranya? Oke, kita foto bersama ya. Oke, satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, selanjutnya jangan lupa mengisi link absen ya teman-teman yang sudah di-share melalui kolom komentar. Sebelum kita menutup rangkaian acara pada hari ini, izinkan bagi saya selaku moderator untuk membacakan kesimpulan dari materi yang sangat luar biasa yang telah dipaparkan oleh narasumber kita. Kesimpulan dari webinar hari ini adalah bahwa tindakan perundungan atau bullying di kalangan remaja bukanlah masalah sepele yang bisa diabaikan. Isu ini berdampak sangat destruktif terhadap kesehatan mental korban, mulai dari memicu kecemasan ekstrim, depresi, trauma mendalam, hingga penurunan kualitas hidup dan prestasi akademik. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara aspek hukum penegakan perlindungan remaja dengan edukasi psikososial di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Dengan membangun generasi yang sehat secara mental, tangguh, dan menghadapi tantangan dan berdaya, dalam menyebarkan nilai-nilai positif, kita dapat menciptakan ruang aman, bebas perundungan, dan mari kita bersama-sama stop bullying, berani bersuara, dan jadikan lingkungan di sekitar kita sebagai tempat tumbuh kembang yang sehat dari masa depan yang lebih baik. Semoga setelah webinar ini kita menjadi lebih peka, peduli, dan berani mengambil peran dalam mencegah perundungan di lingkungan kita masing-masing. Karena generasi yang hebat dibangun dari rasa aman dan saling menghargai. Kami menyampaikan banyak-banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Hadiatul Hidayah SHMH atas ilmu, wawasan, dan kepedulian juga kepada seluruh peserta yang telah hadir dan berpartisipasi dengan sangat aktif dari awal hingga akhir acara. Saya, Hani Nur Aisyah, selaku moderator, memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila apabila terdapat kekurangan baik dalam tutur kata maupun penyampaian selama memandu jalannya acara pada hari ini. Segala kehilafan yang terjadi tentu tidak disengaja dan akan menjadi evaluasi berharga bagi saya ke depannya. Untuk teman-teman yang mendapat informasi program edukasi, literasi, ataupun kemitraan lebih lanjut, silakan ikuti media sosial resmi kami di Instagram, yaitu Global Insight Media Publishing, atau kunjungi tautan yang tersedia di bio kami. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi yang luar biasa dari teman-teman semuanya. Sampai jumpa di webinar nasional berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Iya, sama-sama. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Makasih. Thank you, Kakak. Iya, sama-sama. Thank you, Kak. Thank you, Kak. Makasih ya. Iya, sama-sama, teman-teman.
Jangan lupa ikutan lagi ya webinar bulan depan. Ya, Kakak. Jangan lupa mengisi link absen ya teman-teman yang sudah ada di kolom komentar.
Untuk pengisian link absensi, boleh diulang ya teman-teman yang tadi tidak bisa mengupload SS-an.